Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Fatimah selaku dosen pengampu Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 7 2D Akuntansi akan mempresentasikan hasil review video tentang Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan saya Intan Dia Saharani absen 11. Lalu anggota kelompok saya Aulia Fitrotus absen 4. Naninda Faiza absen 17 dan Sairani Linggan absen 24. Yang pertama yaitu video part 1 tentang sistem informasi dan sistem informasi. Sistem merupakan seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk tujuan bersama. Elemen terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dan data. Elemen tersebut berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini suatu sistem terdiri dari elemen-elemen, yaitu manusia atau pengguna, mesin atau sarana, dan prosedur atau tata cara. Elemen tersebut dihubungkan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Eh, Sistem informasi tentunya kita tidak asing dengan namanya komputer. Nah, elemen dari komputer tersebut yang terdiri dari dua, yaitu yang lebih kecil disebut subsistem, contohnya adalah software, dan elemen yang lebih besar disebut suprasistem, contohnya adalah hardware atau sistem komputer itu sendiri. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang menggambarkan suatu sistem nyata ke dalam suatu bentuk yang berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, di sini data adalah sumber dari suatu informasi. Data itu bentuknya masih eh, data bentuknya masih tidak beraturan, sehingga untuk pengolahan dan pengumpulannya harus menggunakan metode agar menghasilkan suatu informasi. Data sendiri harus memuat kejadian nyata atau suatu fakta agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga mengurangi ketidakpastian pemakai. Sistem informasi merupakan suatu sistem kombinasi manusia, mesin, prosedur, dan data yang ditujukan untuk menyediakan informasi terhadap kejadian yang penting dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, video part 2, Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengumpulan dan pemrosesan data, transaksi, serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, dalam sistem informasi akuntansi tentunya memuat tentang informasi keuangan agar dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Fungsi dasar sistem informasi akuntansi adalah satu, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efektif dan efisien. Dua, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Tiga, menyediakan pengendalian internal yang memadai. Selanjutnya, subsistem dasar dalam sistem informasi akuntansi yang pertama yaitu pendapatan. Subsistem pendapatan adalah kegiatan memproses data secara terus-menerus berkaitan dengan penyediaan barang dan penerimaan kas. Yang kedua yaitu subsistem pengeluaran, yaitu kegiatan pemrosesan data secara terus-menerus berkaitan dengan pembelian barang hingga pengeluaran kas. Yang ketiga, subsistem produksi, yaitu subsistem kegiatan pemrosesan data secara terus-menerus berkaitan dengan pembuatan produk. Yang keempat yaitu subsistem pembiayaan, kegiatan yaitu adalah kegiatan secara terus-menerus tentang pemrosesan data yang berkaitan dengan pemenuhan dana dari pihak luar. Yang kelima yaitu MSDM atau manajemen sumber daya manusia, yaitu adalah kegiatan pemrosesan data secara terus-menerus berkaitan dengan eh, kemampuan pegawai.
Yang keenam yaitu pelaporan berkaitan dengan kegiatan pemrosesan data secara terus-menerus tentang pelaporan keuangan yang terjadi pada setiap subsistem. Siklus pemrosesan data terdiri dari masukan data, menyimpan data, memproses data, dan hasil informasi. Data yang dikumpulkan dalam aktivitas bisnis adalah tiap kegiatan, sumber daya yang digunakan, dan para pelaku yang terlibat. Pengendalian atas pengumpulan data dapat dilakukan dengan memberikan penomoran pada setiap dokumen. Pengendalian ini dilakukan agar setiap dokumen tidak terjadi kehilangan atau kerusakan. Baik, selanjutnya adalah part 3 tentang dokumen sistem informasi akuntansi dan keuangan. Next. Baik, yang pertama ada dokumen siklus pendapatan. Di sebelah kiri terdapat dokumen sumber dan sedangkan di sebelah kanan ini merupakan fungsi dari dokumen sumber tersebut. Dokumen sumber untuk pesanan penjualan fungsinya sebagai menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian setelah menerima pesanan, dokumen sumber selanjutnya adalah tanda pengiriman. Nah, tanda pengiriman ini nanti berfungsi sebagai mengirim pesanan oleh pelanggan. Kemudian ada dokumen sumber daftar pembayaran. Ini berfungsi sebagai menerima uang tunai. Kemudian ada dokumen slip pembayaran yang digunakan sebagai tanda terima tunai. Kemudian selanjutnya ada memo kredit yang akan menyesuaikan akun pelanggan. Next. Kemudian dokumen yang kedua adalah dokumen siklus pengeluaran. Yang pertama dokumen sumbernya berasal dari daftar penerimaan barang. Nah, fungsi daftar penerimaan barang ini akan mengeluarkan data tentang permintaan atas barang dari gudang. Kemudian ada yang selanjutnya ada dokumen sumber pesanan pembelian. Ini berfungsi sebagai data pesanan atau barang yang akan dipesan. Kemudian ada laporan penerimaan berfungsi sebagai penerimaan atas barang. Dan yang terakhir ada cek yang berfungsi sebagai pembayaran atas barang. Selanjutnya dokumen siklus SDM terdiri dari 3 dokumen. Yang pertama ada formulir pajak yang berfungsi sebagai kumpulan data dari iuran pegawai. Kemudian yang selanjutnya ada dokumen kartu jam kerja yang berfungsi sebagai catatan jam kerja pegawai. Dan yang selanjutnya ada catatan waktu kerja yang berfungsi sebagai data dari catatan waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tertentu oleh pegawai. Dan yang terakhir ada buku besar dan pelaporan. Nah, di buku besar dan pelaporan ini ada dokumen sumber dari voucher jurnal. Jadi, pesanan, pembelian, atau yang sudah dilakukan sebelumnya akan dicatat dan diposting ke buku besar. Next. Baik, siklus pemrosesan data, proses data. Nah, untuk siklus pemrosesan data, proses data ini dibagi menjadi dua proses. Yang pertama ada proses batch dan kedua ada proses online atau real time. Proses batch sendiri ini proses pembaruan data sumber daya dan pelaku secara periodik. Sedangkan untuk proses online atau real time merupakan pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadinya transaksi. Next. Nah, yang kedua ada siklus pemrosesan data, penyimpanan data. Terbagi juga menjadi 2, yaitu ada entitas sesuatu yang disimpan informasinya dan setiap entitas memiliki karakteristik atau atribut khusus yang harus disimpan. Ini contohnya seperti nama barang yang akan dijual dan lain-lain. Next. Pencatatan data jurnal. Terdapat 2 jurnal dalam pencatatan, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum ini biasanya digunakan untuk transaksi yang rutin dan jarang terjadi. Kemudian yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal khusus ini digunakan pada transaksi yang besar dan berulang-ulang. Jenis transaksi paling umum yang digunakan di jurnal khusus antara lain penjualan kredit, penerimaan kredit, pembelian kredit, dan pengeluaran kas. Next. Selanjutnya, laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Nah, untuk laporan keuangan sendiri ini
terkhususnya ekuitas. Ekuitas itu bisa didapat dari dua hal, antara lain yang pertama investasi oleh pemegang saham, dan yang kedua didapat dari laba ditahan, pendapatan dikurangi biaya, dan dividen. Baik, part 4, Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Bentuk dokumentasi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada narasi atau uraian tertulis, kedua bagan alir, ketiga diagram, keempat media tertulis lainnya yang berfungsi mendeskripsikan perangkat dan kerja sistem. Next. Nah, untuk simbol DFD, ada yang pertama persegi panjang, ini digunakan untuk asal data dan tujuan data, kemudian berbentuk lingkaran, yaitu berfungsi sebagai transformasi atau pengolahan data atau proses. Kemudian panah diartikan sebagai arus data, dan yang terakhir diartikan sebagai penyimpanan data. Next. Diagram arus data. Jadi di sini terdapat tiga entitas. Jadi di sini terdapat dua entitas, mohon maaf, ada asal data dan tujuan data. Nah, asal data ini akan memberikan data tersebut dan kemudian diproses. Kemudian setelah diproses, data tersebut akan menghasilkan arus data D dan akan menghasilkan arus data E yang sehingga berakhir di tujuan data J. Next. Selanjutnya ada diagram arus data yang kedua. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu pelanggan, bank, dan manajer kredit. Pelanggan melakukan proses pembayaran, dan data pelanggan tersebut akan disetorkan ke bank, dan data pelanggan tersebut juga akan diproses untuk update piutang. Kemudian data pelanggan tersebut setelah diupdate piutang akan dimasukkan ke data piutang dagang, dan informasi dari piutang dagang tersebut akan berakhir ke manajer kredit. Next. Baik, selanjutnya ada data flow diagrams. Di sini terdapat 6 entitas, antara lain Human Resource, Departemen, Employees, Bank, Government, dan Manajemen. Untuk yang awal yaitu Human Resource. Human Resource ini akan memberikan data dan kemudian diproses di 1.0 update employee payroll file. Nah, di sini akan memberikan data dari pegawai baru dan perubahan dari form pegawai. Kemudian data yang sudah diproses dan diupdate tadi akan dimasukkan ke employee atau payroll file. Nah, employee atau payroll file di sini bisa digunakan sebagai pay employees, bisa digunakan sebagai prepare reports, bisa digunakan juga sebagai pay tax. Baik, yang pertama employee atau payroll file ini akan diproses untuk menjadi sebuah laporan di prepare reports 3.0. Kemudian laporan tersebut jika sudah selesai akan diberikan ke manajemen. Selanjutnya, employee atau payroll file ini akan diberikan juga kepada atau diproses di 2.0 di pay employees. Nah, di proses di pay employees ini sebelumnya proses ini akan mendapatkan data dari departemen tentang kartu kerja pegawai. Nah, setelah diproses, maka data tersebut akan diberikan ke pegawai dan diberikan kepada bank. Nah, di proses ini juga akan diupdate di jurnal umum, sehingga berakhir juga di jurnal umum. Kemudian yang terakhir ada
employee atau payroll file ini akan digunakan sebagai pay tax atau pembayaran pajak. Nah, di proses pembayaran pajak atau 4.0 ini, jika di proses ini akan ada output yaitu laporan dari pembayaran pajak yang akan diberikan ke pemerintah. Next. Diagram konteks atau konteks diagram. Diagram yang umum belum menggambarkan arus data secara detail. Jadi, diagram ini masih diagram secara garis besar dan belum secara spesifik diagram tersebut. Next. Nah, ini contoh dari diagram konteks. Ini kita ambil dari diagram konteks sistem penggajian. Nah, sistem pengolahan gaji atau upah, di sini terdapat 4 entitas, yaitu ada government agency, employees, bank, management. Nah, untuk di proses sistem pengolahan gaji atau upah ini akan memberikan slip gaji kepada pegawai atau employees, kemudian akan memberikan cek gaji kepada bank. Nah, kemudian laporan gaji tersebut akan diberikan ke manajemen, dan manajemen akan memberikan ke government agency atau ke pemerintah. Dari laporan pajak tersebut akan diberikan ke pemerintah. Next. Selanjutnya ada data dictionary, yaitu data yang dimana deskripsi tentang seluruh elemen data, penyimpanan data, arus data, dokumen data, termasuk item fisik dalam SIA. Next. Baik, selanjutnya yaitu video part 5, dokumentasi sistem informasi akuntansi. Dokumentasi sistem informasi akuntansi terdiri dari flowchart atau bagan alir yang biasanya digunakan untuk menjelaskan prosedur secara jelas dan ringkas. Bagan alir dibuat dengan simbol-simbol standar sebagaimana dalam data flowchart diagram DFD. DFD sendiri itu singkatan dari data flow diagram. Kemudian flowchart terdiri dari 3 jenis, yaitu ada bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen ini hanya menggambarkan arus dokumen pada suatu organisasi sehingga menggambarkan arus-arus dokumen dalam suatu prosedur. Kemudian yang kedua ada bagan alir sistem komputer atau bagan alir sistem. Berfungsi untuk menggambarkan hubungan input, proses, dan output. Jadi dalam bagan alir sistem ini merupakan bagan yang menggambarkan suatu proses dalam prosedur di mana dimulai dari suatu input, kemudian melalui beberapa proses dan menghasilkan output. Kemudian yang ketiga ada bagan alir program, yaitu menggambarkan urutan kerja program komputer. Next. Selanjutnya ada perbedaan DFD dengan bagan alir. DFD mendeskripsikan arus data pada sistem informasi akuntansi dan sering digunakan untuk merancang suatu sistem. DFD sendiri menggunakan sistem yang baru. Oleh sebab itu, DFD sering digunakan untuk merancang suatu sistem pada masa kini. Kemudian yang kedua ada bagan alir, perbedaannya dari DFD yaitu mendeskripsikan arus dokumen atau catatan yang berisi data dalam sistem. Bagan alir terdiri dari 4 kategori, yaitu simbol input atau output, simbol proses, simbol penyimpanan, dan simbol arus dokumen. Next. Nah, berikut ini ada beberapa simbol input atau output. Simbol input atau output sendiri dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada dokumen simbol, bisa dilihat pada gambar. Dokumen simbol ini mempresentasikan dokumen atau laporan yang digunakan untuk menggambar suatu sistem. Jadi dalam suatu sistem pasti menghasilkan yang namanya dokumen. Nah, dokumen ini disimbolkan dengan dokumen simbol yang berbentuk seperti gambar. Kemudian yang kedua ada multiple copies of one document.
ini gabungan dari beberapa dokumen simbol yang terdiri dari dokumen simbol yang sama. Jadi biasanya multiple copies of one dokumen itu terdiri dari 2 atau lebih dokumen. Kemudian ada input atau output seperti sejajar genjang, berfungsi untuk mewakili input atau output apapun pada diagram alir dengan proses manual. Proses manual ini biasanya menggunakan peralatan atau alat bantu selain komputer. Next. Kemudian masih tetap sama di simbol input atau output, ada display. Display ini menggambarkan tampilan data menggunakan komputer atau layar komputer. Jadi informasi yang disampaikan dalam suatu sistem atau proses itu digambarkan atau ditampilkan hanya melalui komputer atau layar komputer. Kemudian ada online keying. Online keying ini menggambarkan entry atau input data oleh perangkat online seperti komputer. Ini berarti kebalikan dari yang menggunakan secara manual. Kemudian ada terminal or personal computer, yaitu menggambarkan pembuatan arus sistem yang dikerjakan melalui komputer. Gambarnya ini seperti gabungan dari online keying dan display. Kemudian ada transmittal tape. Transmittal tape berfungsi untuk simbol yang digunakan untuk pengkontrolan secara manual, serta membandingkan antara perhitungan manual dan komputer. Boleh moderator mengembalikan pada slide sebelumnya. Nah, transmittal tape itu bentuknya hampir sama seperti dokumen simbol, namun dalam transmittal tape itu bagian gelombang yang di bawah yang menonjol itu tidak ada, jadi langsung melekuk ke atas. Next. Kemudian ada simbol proses. Simbol proses ini terdiri dari 3, yaitu ada computer processing, manual operation, auxiliary operation. Untuk computer processing itu merupakan suatu proses yang menggunakan komputer. Kemudian ada manual operation, yaitu melakukan proses manual tanpa komputer. Dan yang terakhir, auxiliary operation merupakan proses yang menggunakan scanner atau perangkat lain selain komputer. Next. Berikutnya ada bagan alir dan internal control flowchart. Bagan alir merupakan dokumen yang menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi sesuai dengan cara tanggung jawab satu transaksi. Bagan alir menunjukkan arus data dari awal hingga akhir. Dalam artian, dari mana asal dokumen, kemana saja dokumen didistribusikan, dan bagaimana dokumen digunakan. Jadi ini menggambarkan suatu alur ya, mulai dari awal hingga akhir. Kemudian ada internal control flowchart, yaitu bagan alir dokumen yang digunakan untuk mengevaluasi kecukupan pengendalian intern seperti pemisahan fungsi dan pengecekan independen. Perbedaan dari bagan alir dan internal control flowchart, kalau bagan alir itu dia menggambarkan suatu proses atau alur dari awal hingga akhir. Nah, sedangkan internal control flowchart itu berfungsi untuk mengevaluasi suatu prosedur. Next. Kemudian ini ada beberapa perbedaan prosedur menggunakan DFD dan bagan alir. Yang pertama kita bahas dulu yang DFD. DFD itu pada gambar dimulai dari student atau murid. Alur berikutnya yaitu kemudian menuju proses yang pertama, yaitu update student record, kemudian menghasilkan suatu informasi berupa student record itu tadi, nantinya akan masuk ke dalam data storage. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu prepare class list, juga sama menghasilkan suatu informasi berupa bursar. Kemudian laporan-laporan itu tadi atau proses
dari proses pertama hingga kedua berakhir pada fakulti. Pada bagan alir ini dimulai dari murid sama seperti di FD, kemudian menghasilkan suatu dokumen manual, yang mana dokumen manualnya yaitu enrollment forms, kemudian akan diproses secara manual pula. Yang berbentuk, proses manual ini digambarkan oleh simbol trapesium yang terbalik. Kemudian menghasilkan dokumen dan diproses secara manual yang kemudian masuk ke dalam arsip dan seterusnya hingga mencapai pada alur yang terakhir yaitu fakulti dan bursar. Jadi sama-sama berakhir pada fakulti, tapi bedanya untuk bagan alir ini lebih menggambarkan suatu sistem yang lebih kompleks. Next. Selanjutnya yaitu flowchart system pada video part 6. Next. Oke, flowchart adalah penggambaran secara fisik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Dalam membentuk suatu prosedur itu pasti kita membutuhkan yang namanya dokumen, kemudian ada media penyimpanan, kemudian ada laporan yang akan dicetak, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu data-data yang disimpan. Nah, seperti dokumen media penyimpanan itu merupakan masalah yang dihadapi oleh analis dan programmer. Menggunakan flowchart ini, para analis dan programmer dapat terbantu untuk menggambarkan data dan dokumen apa saja yang diperlukan dengan jelas sehingga suatu masalah yang mereka hadapi akan dapat diselesaikan. Next. Yang selanjutnya ada tujuan flowchart. Tujuan flowchart ada 3. Yang pertama menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Seperti tadi, penyelesaian masalah dapat teratasi dengan menggunakan flowchart. Kemudian secara sederhana flowchart menggambarkan suatu prosedur dengan terurai, rapi, dan jelas. Kemudian yang terakhir, tujuan dari flowchart adalah menggunakan simbol-simbol yang standar. Next. Nah, di sini ada beberapa simbol flowchart yang biasa kita temui. Yang pertama itu ada input atau output yang berbentuk seperti jejer genjang. Artinya dari simbol tersebut mempresentasikan input data atau output data yang diproses atau suatu informasi. Contohnya seperti baca jam dan tarif upah. Kemudian ada simbol proses. Simbol proses ini mempresentasikan suatu operasi. Seperti contohnya suatu operasi menghitung upah kotor. Kemudian ada penghubung berbentuk seperti lingkaran. Artinya keluar ke atau masuk ke dari bagian lain flowchart khususnya halaman yang sama. Contohnya seperti pada gambar. Jadi untuk penghubung yang berbentuk lingkaran ini biasanya digunakan jika pembentukan suatu prosedur menggunakan flowchart itu tidak cukup dalam satu baris ya, sehingga harus memerlukan penghubung untuk menghubungkan prosedur yang pertama menuju ke proses yang berikutnya. Kemudian ada anak panah, yaitu mempresentasikan alur kerja. Kemudian ada simbol penjelasan, yaitu digunakan untuk komentar tambahan. Dapat dilihat pada gambar. Untuk contohnya, seperti urutkan sebelum pembayaran. Komentar yang ditambahi pada prosedur ini yaitu komentarnya berupa berdasarkan nomor pelanggan. Oke, next. Ada simbol keputusan, artinya yaitu keputusan dalam program. Biasanya dalam suatu program ada keputusan yang harus diambil jika suatu prosedur
memerlukan keputusan ya atau tidak, maka menggunakan simbol keputusan yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada pro-define process, mengartikan rincian operasi berada di tempat lain. Kemudian ada preparation, yaitu pemberian harga awal. Kemudian selanjutnya ada terminal points, digunakan untuk awal atau akhir flowchart. Berikutnya ada punch card, fungsinya atau artinya yaitu input atau output yang menggunakan kartu berlubang. Oke, next. Nah, selanjutnya ada dokumen. Dokumen ini artinya I atau O dalam format yang dicetak. Kemudian berikutnya yaitu magnetic tape, tapi magnetic tape ini jarang kita gunakan dalam membentuk suatu prosedur. Artinya itu I atau O yang menggunakan pita magnetik. Kemudian ada magnetic disk seperti tabung, memiliki arti I atau O yang menggunakan disk magnetik. Kemudian ada magnetic drum, memiliki arti I atau O yang menggunakan drum magnetik. Next. Berikutnya ada simbol online storage. Artinya I atau O yang menggunakan penyimpanan akses langsung. Kemudian ada punch tape, artinya yaitu penggunaan pita kertas berlubang. Berikutnya ada manual input, memiliki arti input yang dimaksudkan secara manual dari keyboard. Kemudian ada display, memiliki arti output yang ditampilkan pada terminal. Berikutnya ada manual operation, yaitu memiliki arti operasi secara manual. Next. Berikutnya ada simbol communication link, artinya yaitu transmisi data melalui channel komunikasi seperti telepon. Dan yang terakhir ada offline storage, itu seperti segitiga terbalik. Memiliki arti penyimpanan yang tidak dapat diakses oleh komputer secara langsung. Next. Berikutnya ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada flowchart system. Flowchart system ini biasa dipakai untuk membuat program. Definisi dari flowchart system yaitu bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Flowchart system terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data tersebut. Data dan proses dalam flowchart system dapat digambarkan secara online atau dihubungkan langsung dengan komputer. Atau juga dapat digambarkan secara offline atau tidak dihubungkan dengan komputer, misalnya seperti mesin tik, cash register, atau kalkulator. Next. Nah, ini lanjutan dari jenis-jenis flowchart. Yang kedua yaitu ada flowchart paperwork, yang ketiga ada flowchart skematik, yang keempat ada flowchart program, yang kelima ada flowchart proses. Next. Nah, berikut ada contoh dari flowchart system. Kita mengambil flowchart system prosedur pesanan pembelian ya. Pembelian suatu barang. Di sini kita menggunakan makanan. Flowchart ini dimulai dari pesanan pembelian yang berupa laporan, kemudian diproses dalam sistem dan diinput secara manual. Kemudian diproses kembali dan menghasilkan laporan, di mana laporan tersebut diproses secara manual, yaitu berupa order. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk part berikutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang pemrosesan transaksi dan pemrosesan bisnis. Next. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai gambaran alur data transaksi pada perusahaan manufaktur. Next. Dimulai dari kasta. Nah, alur pemrosesan transaksi ini dimulai dari customer yang membuat order penjualan, kemudian order penjualan akan diberikan kembali kepada customer beserta penagihan dan piutang usaha atau billing dan account receivable. Kemudian sales order akan diteruskan atau diberikan kepada bagian warehouse atau gudang, bagian produksi, dan bagian jadwal produksi. Next, selanjutnya produk akan dikirimkan beserta penagihannya, lalu gudang akan mengirimkan ke customer dan selanjutnya setelah purchasing ini akan diberikan kepada vendor atau penjual, lalu penjual akan menerima bukti dan memberikan bukti, akan membuatkan akun hutang atau akun payable ke bagian pembelian. Next. Berikutnya, akun payable atau akun hutang tersebut akan dikirimkan ke bagian akunting. Dan karyawan atau employee akan menerima daftar gaji atau payroll dari bagian accounting. Dan customer yang telah mendapatkan account receivable atau akun piutang akan juga akan dicatat di bagian akuntansi. Jadi akuntansi sangat berperan penting untuk bagian pencatatan dalam alur pemrosesan transaksi ini. Selanjutnya, setelah menerima gudang akan menerima barang yang telah dikirimkan dari vendor pada bagan-bagan sebelumnya. Next. Siklus transaksi pada sistem informasi, walaupun tidak ada dua organisasi yang memproses data transaksi secara persis sama, namun hampir semua organisasi memproses alur transaksi yang sama. Nah, alur transaksi operasional dapat dikelompokkan menurut proses bisnis pada umumnya. Sebagian besar organisasi memiliki proses pesanan penjualan, proses tagihan, proses piutang, dan proses bisnis lain. Next. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang komponen dasar sistem pemrosesan bisnis. Next. Dalam komponen sistem pemrosesan bisnis transaksi ada 4 komponen, yaitu masukan, pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran. Next. Dalam komponen masukan atau input, yaitu terdapat pesanan konsumen,
slip penjualan, faktur, pesanan pembelian, dan kartu absen karyawan. Next. Komponen yang berikutnya yaitu pemrosesan yang melibatkan penggunaan jurnal dan register untuk memberikan catatan masukan yang permanen dan kronologis. Di sini jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan, sedangkan register digunakan untuk mencatat jenis lain data yang tidak terkait secara langsung dengan akuntansi. Next, yang berikutnya yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan berulang. Contoh dari jurnal khusus yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Berikutnya yaitu dokumen sumber untuk komponen sistem pemrosesan transaksi, yaitu ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Next, berikutnya yaitu tentang ledger dan berkas, yaitu menyediakan penyimpanan data baik secara manual maupun terkomputerisasi. Di sini ledger menyediakan ringkasan dari transaksi akuntansi keuangan perusahaan, sedangkan berkas adalah kumpulan terorganisir atas data terdiri atas file transaksi, file master, dan file referensi atau tabel. Next, berikutnya yaitu keluaran, merupakan dokumen apapun yang dihasilkan oleh sistem. Contoh dari keluaran ini seperti neraca saldo, laporan keuangan, laporan operasional, dan cek pembayaran. Next, berikutnya yaitu part 8 tentang keamanan sistem informasi. Next, di sini pengertian dari sistem keamanan informasi yaitu subsistem organisasi yang mengendalikan risiko-risiko khusus yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis komputer. Di sini sistem keamanan komputer memiliki unsur-unsur dasar setiap sistem informasi seperti perangkat keras, database, prosedur-prosedur, dan laporan-laporan. Next, diharapkan kita dalam belajar ini mampu menguraikan pendekatan umum untuk menganalisis kerawanan dan ancaman-ancaman di dalam sistem informasi. Selain itu, juga mengidentifikasi ancaman-ancaman pasif dan aktif sistem informasi, mengidentifikasi aspek kunci sistem keamanan informasi, dan membahas kontingensi perencanaan dan praktek pengelolaan resiko bencana lainnya. Next, hidup sistem sekuritas informasi. Di sini sistem keamanan komputer dikembangkan dengan menerapkan metode-metode yang telah mapan yang terdiri dari analisis sistem, desain, implementasi, dan operasi, evaluasi, serta kendali. Next. Di sini terdapat siklus hidup dan sasaran dari keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu analisis sistem. Sasarannya yaitu analisis kerentanan sistem informasi, terutama yang berhubungan dengan hambatan dan kerugian yang mungkin timbul. Selanjutnya, siklus hidup perancangan sistem, di mana sasarannya yaitu perancangan, pengukuran keamanan, dan rencana kontingensi untuk mengatasi kerugian. Next, siklus hidup implementasi sistem digunakan untuk sasaran yaitu
implementasi ukuran keamanan seperti rancangan dan siklus hidup, operasi, evaluasi, dan pengendalian sistem memiliki sasaran operasi sistem dan penilaian efektivitas dan efisiensi perubahan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Next, sistem keamanan informasi di dalam organisasi. Nah, sistem keamanan informasi ini diatur oleh seorang kepala petugas keamanan atau Chief Security Officer untuk menjaga independensinya. CSO harus bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direktur. Kemudian laporan-laporan CSO harus meliputi semua tahap siklus daur hidup. Next. Berikutnya yaitu analisa kerentanan dan ancaman. Ada dua pendekatan dasar, yaitu pendekatan kuantitatif untuk penangsiran risiko dan pendekatan kualitatif. Next. Di dalam pendekatan kuantitatif untuk penaksiran risiko, setiap kemungkinan kerugian dihitung sesuai hasil biaya kerugian perorangan dikalikan dengan kemungkinan munculnya. Terdapat beberapa kesulitan di dalam menerapkan pendekatan kuantitatif ini, seperti pendekatan kualitatif seperti dilakukan dengan mengurutkan kerentanan dan ancaman sistem dan menyusun secara subjektif menurut sumbangan mereka terhadap kemungkinan total kerugian perusahaan. Next, ini merupakan kerentanan dan ancaman dalam sistem informasi. Yang pertama ada gangguan bisnis, kehilangan perangkat lunak, kehilangan data, kehilangan perangkat keras, kehilangan fasilitas-fasilitas, dan kehilangan layanan dan pegawai. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah review video part 9, yaitu aplikasi siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan tunai. Aplikasi siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan tunai. Manajemen proses bisnis pesanan pelanggan meliputi 1. Pemeriksaan, 2. Pembuatan kontrak, 3. Pencatatan pesanan, 4. Pengiriman, 5. Penagihan. Di sini pemeriksaan adalah bagaimana perusahaan memeriksa keadaan calon konsumen yang akan dibuatkan pesanan produknya. Yang kedua yaitu pembuatan kontrak, yaitu adalah pembuatan kontrak kepada konsumen seperti bagaimana cara pembayaran atau produk pesanan yang akan dibuat seperti apa. Yang ketiga yaitu pencatatan pesanan, yaitu adalah mencatat pesanan yang sudah dibuatkan kontrak sebelumnya oleh konsumen. Yang keempat pengiriman, yaitu mengirimkan pesanan produk yang sudah dibuat oleh perusahaan kepada konsumen. Yang kelima yaitu penagihan, yaitu adalah penagihan kas atas pesanan yang telah dilakukan oleh konsumen. Jadi, di sini ada SAPR3, yaitu adalah aplikasi IRP. IRP sendiri merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu adalah sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Jadi, ERP adalah sistemnya, sedangkan SAPR3 adalah aplikasinya. SAPR3 ini berbasis client server menggunakan 3 triad model, yaitu menggunakan 3 tingkatan, yaitu client server layer, application server layer, dan database server layer. Nah, SAPR3 ini digunakan untuk menyimpan dan memproses data yang berhubungan dengan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. Sebenarnya bukan saja manajemen proses bisnis pelanggan, tapi seluruh sumber daya di perusahaan.
Catatan dalam SAPR 3 yang termasuk pada proses bisnis pesanan pelanggan yaitu 1. Catatan penjualan ke pelanggan, 2. Catatan pengiriman ke pelanggan, ketiga catatan penagihan ke pelanggan, dan keempat adalah catatan pembayaran dari pelanggan. Semua catatan-catatan ini terintegrasi. Yang memuat adalah data-data pelanggan seperti identitas pelanggan dan juga eh, pesanan dari pelanggan hingga sampai pembayaran dari pelanggan masuk ke perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah part 10 yaitu alur pengolahan pesanan pelanggan pada sistem informasi akuntansi. Next. Pengendalian siklus transaksi. Pengendalian dalam siklus transaksi didasarkan pada suatu pemisahan fungsi-fungsi dalam suatu proses bisnis. Fungsi yang terkait antara lain yaitu pemasukan data order, kredit, persediaan barang jadi, pengiriman, penagihan, piutang dagang, dan buku besar. Next. Nah, yang pertama ada dari pemasukan data. Nah, pemasukan data ini diawali dari order pelanggan, kemudian data order pelanggan itu menuju ke masukan order, kemudian masukan order tersebut langsung ke membuat order, dan membuat order itu bisa masuk ke data master price list dan data order database. Data-data tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pemasukan data dan berakhir ke order penjualan yang sudah disetujui. Next. Nah, untuk yang kredit, setelah tadi terdapat order baru, kita mengambil order baru tersebut. Kemudian order baru tersebut berjalan ke order penjualan. Nah, setelah ke order penjualan, maka terjadilah persetujuan kredit. Setelah persetujuan kredit, maka akan masuk ke proses kredit tersebut. Proses kredit tersebut akan masuk juga ke data order database dan ke file kredit. Kemudian order penjualan kredit atau persetujuan kredit tersebut disetujui. Next. Selanjutnya ada persediaan barang jadi. Jadi setelah order tadi menyiapkan packing list, kemudian packing list nanti ke pick order, setelah pick order ke proses pengiriman. Nah, di proses pengiriman ini juga dimasukkan nanti ke database pesanan dan database persediaan. Kemudian akan berakhir di packing list bersama barang dan diproses ke pengiriman. Next. Kemudian di pengiriman. Di proses pengiriman tadi, di sini ada proses ke barang jadi. Nah, barang jadi yang sudah di packing tadi, yang sudah di packing list bersama barang, itu akan dicocokkan order pengirimannya. Nah, setelah dicocokkan, akan terjadi proses pengiriman. Nah, di proses pengiriman ini lagi akan dimasukkan ke data pesanan. Kemudian menghasilkan packing list bersama surat muat dan menghasilkan packing list bersama barang. Setelah itu akan berproses dan berakhir di pelanggan. Next. Untuk penagihan, diawali dari daftar penagihan, kemudian menyiapkan faktur, kemudian ke bawah ke proses faktur. Nah, proses faktur ini menghasilkan faktur dan proses pelanggan. Masuk ke database pelanggan, dan setelah itu, setelah masuk ke database pelanggan, akan disiapkan ke journal entry. Nah, setelah ke journal entry, akan masuk ke journal voucher, kemudian akan diproses ke atau berakhir di buku besar. Next. Nah, selanjutnya ada piutang dagang. Di piutang dagang ini, daftar faktur pertama siapkan daftar posting. Nah, untuk menyiapkan daftar posting ini kemudian akan didaftarkan faktur tersebut akan didaftar. Kemudian pengecekan posting, setelah pengecekan posting
maka faktur tersebut akan diposting. Nah, pada saat posting faktur, itu akan masuk ke buku besar piutang dagang. Kemudian setelah posting faktur, berakhir di total pengendalian dan berproses di buku besar. Next. Kemudian yang terakhir ada buku besar. Jadi, di piutang dagang tadi menghasilkan total pengendalian, sedangkan di penagihan tadi menghasilkan voucher jurnal. Nah, dua data tersebut dibandingkan posting. Setelah dibandingkan posting, maka akan diproses di buku besar. Nah, setelah diproses di buku besar, maka berakhir di daftar buku besar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi review sistem informasi akuntansi melalui video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.